lain, artinya nanti nggak terbukti, nanti tidak yang sebenarnya nanti di situ. Saya sih pengennya nggak perlu pakai pupuk NPK karena sebetulnya iya, terutama tadi rock fosfat tadi sudah memasukkan asam amino itu di dalam kompos yang itu saya mengekstrak saya masukkan ke ekstrak dingin, terus kita spraykan ke kompos. Kita bicara kedelai ini satu, kalau kita membudidayakan entah gerobokan, entah anjasmara, Dega 1, Dega 2, ini kan non GMO udah pasti. Kita tahu beberapa jangka panjang bagaimana. Sehingga menurut saya kedelai ini sebuah keniscayaan, harus kita budidayakan karena ternyata hasilnya bisa besar. Ya, apalagi kalau PPKN ini kan kita pakai alat pengolahan. Nanti besoknya kita masukkan kompos, spray lagi. Besoknya pun boleh. Jadi sebetulnya seperti ini. Ini kita nganggap berarti ini hari ke-6 ini sudah. Bayangkan sampai 28 hari itu sudah harus, kita jangan ngowah-owah itu betul ya. Jangan melakukan treatment pupuk macam-macam karena itu sebetulnya perakaran kan iya belum siap itu. 1 minggu dia makan dari bijinya. 1 minggu kedua itu dia baru pengenalan. Nah kalau ini lahannya belum ada makanan yang instan, tadi setelah dirumbak sama dikasih arang sekam Di Asahan, Pak, itu kan dekat pabrik. Saya minta itu solid, saya di halaman rumah kita kan lebar. Saya tanam, Pak, jagungnya segini-segini, Pak. Kacang panjangnya segini-segini. Itu nggak keluar benihnya, Pak. Nah, apakah kita boleh melakukan penyisipan? Jadi umur berapa kita lakukan penyisipannya, Pak? ya umur maksimal 7 hari kalian harus kasih sip. Hari ya, Pak? Dia nanti akan terpaut 5-6 hari, dia masih bisa ngejar. Apalagi kalian pakai jarak 40 ini, pasti itu nanti terkejar. Tapi kalau pakai jarak 20, kalau kami kan selalu 20-20 Pak, itu sering tidak terkejar. Tapi event musim kemarau, ya terkejar. Sebetulnya kan nggak perlunya itu kita harus mematikan biomasa itu pakai obat, itu kan nggak baik, itu duit itu. Ya kalau yang ditempatkan itu kan kita terakhir itu kita pupuk dengan yang pembentuk etilen, sehingga nanti setelah biasanya ya kami ini kalau kita ini bisa sampai umur 82 hari. Kedelai kan kalau di textbooknya kan kalau kami itu sampai umur 82 hari gitu. Mengapa? Karena kami mau ngambil kolongnya itu banyak gitu. Nanti tua sendiri itu Akan menggugurkan daunnya sendiri ya. iya. Dan itu kalau tempat kita nggak gugur nggak apa-apa, karena itu nanti kan lepas itu kita ambil, kita copor, kita peletes, ketel itu endapkan semalam di tong, endapkan pakai air semalam, lepas itu besok airnya disuling, pupuk. Wah, sudah tilik. Sekali nyiram ya kan? Bisa. Sekali nyiram. Ayo, pokoknya udah cukup Ya, pupuk. Kalian punya semua pokoknya. Endapkan semalam loh ya, endapkan satu malam. Nanti diambil yang benihnya saja. Itu saya nggak pakai pupuk kimia. Saya menggunakan limbah sapi, tandan kosong, kompos dari tandan kosong, abu janjan, sludge untuk memupuk tanaman. Sawit ini masih sawit. Jadi kita tata FB, ya, spray pakai micro, tumpuk lagi spray sampai jadi komposit. Ya. Itu dalam 35 hari hancur. Nah setelah hancur kita grinding. Grinding baru dikomposisi. Wah itu menghemat pupuknya luar biasa. Nah itulah yang saya buat di Velcra 1 juta ton. 1 juta ton. Nah,
ayo kedelai lagi. Ya, kesimpulannya pupuk bikin sendiri. Sudah punya selat, sudah punya apa tadi? Solid, abu boiler, ya toh. Kita merendam abu boiler. Atau misalkan kita merendam kapur tohor tahu ya? Kapur CaCO3 itu loh. Itu 200 gram dalam 100 liter air, rendam semalam, besok air putihnya spraykan ke lahan. Kita bahas sama Dirjen Akabi, terus kita tanya ke RSP yang kemarin. Sebenarnya pada intinya 20 kali 20 yang mereka katakan. Tapi kalau ada pertujuannya tujuannya apa, itu bisa dirubah. Kalau kita gunakan metodenya klaten, itu jarak jelas 2 pokok dan itu lebih rapat. Nanti dia saling karena lebih tinggi, nggak jatuh, nggak rebah, tapi pegang-pegangan daun. Iya. Dan rumputnya nggak tumbuh. Jadi pertujuannya apa? Ada tujuan. Ada gambarannya. Jadi Itu maksudnya biar sekaligus dibantu. ya dengan timur barat ya Pak ya.